Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, muslimin dan muslimat yang semoga Allah menjaga kita. Hari ini kita dipertemukan dalam rangka ketaatan majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita sekalian. Salah satu cara Allah menghendaki kita kebaikan ya difahamkannya kita sekalian dengan syariatnya. Dan syariat yang paling penting diantaranya yaitu kita mengenal rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat yang menjadi pembeda antara orang itu muslim dan kafir. Salat yang menjadi pembeda antara ini masih bisa dikatakan sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan Kitabus Shalah dari buku Minhajus Salikin, di mana kita masih berada di awal-awal dari gerakan salat, yaitu takbiratul ihram, bersedekap, kemudian membaca iftitah atau al-istiftah, kemudian ta'awud, basmalah dan al-fatihah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita ini bagian dari ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu bisa kita katakan tidak ada manfaatnya di dunia. Saya mau tanya, awake dhewe bar salat maghrib, manfaatnya salat maghrib apa ya? Ayo. Tambah wareg? Ya ora to jane. Ya, apa manfaat salat maghrib? Enggak ada. Memang enggak ada manfaatnya, Pak. Memang nggak ada manfaatnya di dunia. Makanya bicara sholat itu memang bicara keimanan, ya, kuate hati, Pak. Kuatnya iman dalam jiwa. Ya. Buktinya sing menyang masjid itu orang mesti sing bakoh-bakoh awake. Ya, banyak anak-anak muda yang bakoh-bakoh fisiknya tapi ora tekan masjid. Kata apa mboten? Kada. Karena bicara sholat bukan masalah usia, bukan masalah kekuatan fisik, tapi kekuatan jiwa. Pemene subuh, nah itu antara yang lanjut usia mbek sing nom wis pirang persen kuwi bandingane. Ya, karena memang lek dipikir dengan pola pikir dunia, sholat nggak ada manfaatnya. Itu pertanda ibadah mahdhah. Ya. Jenengan poso, ya, haji, wukuf, ya, ngadeg lungguh ngono tok setengah hari neng Arafah, manfaatnya apa? Wis panasen, ya kan? Wis ngetokne duit. Ya larang-larang neng kone trimo kur meneng ngono wae neng bukit Arafah. Manfaatnya apa? Ada apa enggak? Ya. Benten lek jenengan sedekah. Didatangi wong butuh, keluwen, terus sampean sedekah. Sedekah duit, sedekah sego misalnya. Maem. Akhirnya wong sing butuh tadi wareg. Awake dhewe seneng iso nulung.
Ada manfaatnya apa enggak sedekah? Ada. Berarti sedekah itu bukan dari ibadah mahdhuh. Kalau sholat, syahadat, ya, puasa, haji, zakat, ya, zakat fitr manfaatnya apa? Ngentokne beras kok. Ya. Di antara faedahnya yang disebutkan untuk menambal dari kekurangan puasa kita. Tapi kan wujudnya gak ketok. Ya, karena tanda ciri khas ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah di situ. Ibadah mahdhah tidak bisa kita rasakan manfaatnya di dunia. Makanya akeh sininggane, Pak. Banyak yang melalaikan karena gak ketok manfaatnya. Untungnya opo aku poso, untungnya opo aku haji, untungnya opo aku zakat mal, malah ngetokne duit ya. Tapi kita akan bisa meraih semua janji-janji Allah kapan? Besok di akhirat. Baru kita tahu, oh ternyata sholat kita ini gunane iki loh. Ya, kita manennya itu besok. Oh ternyata posone awake dhewe, bosing wajib, bosing sunnah. Ya, ibadah haji kita, zakat mal, zakat fitri kita itu bisa kita raih kapan? Di akhirat. Di dunia nggak ada manfaatnya. Senyum, ketemu wong senyum langsung entuk manfaatnya, disenyumi balik apa? Ya, iso tambah akrab. Nah, maka kalau pengen berkreasi, ya tidak persis pakem dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pilihlah ibadah yang ghairu mahdhah. Ya. Sedekah zaman Nabi ada sedekah model donasi transfer, ya, ketik, ya, kemudian hubungi panitia. Ada seperti itu? Enggak ada. Hari ini kita bisa bersedekah melalui cara seperti itu? Bisa. Berarti itu masih dikatakan sedekah? Masih. Cuma caranya sudah beda dan itu enggak apa-apa. Jenengan pengen senyum arek pirang senti dawane, jembare ambane, ya kan? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kepada saudara-saudara kita, nggak apa-apa. Pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau tersenyum nyaris jarang sampai terlihat giginya. Tapi kalau kita terlihat giginya, bukan kemudian haram, boleh-boleh saja. Nah, itu kalau ibadah ghairu mahdhah. Tapi kalau ibadah mahdhah, nah jangan berkreasi. Ya, jangan berkreasi. Karena sudah ada pakemnya. Dan jangan ditanya-tanya. Ya, jangan ditanya-tanya. Jangan seperti orang Yahudi dan Nasara. Ya, yang mereka terbiasa mempertanyakan untuk tidak melakukan syariat yang Allah turunkan. Ya, suruh nyembelih sapi ditekoni sik sapi sing kaya apa, wernane kaya apa, bentukane kaya apa. Ya. Atau mencari supaya syariat ini tidak sampai memberatkan mereka. Salat salah satunya. Ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat kuwi iso ngedohne awake dhewe saka amalan sing keji lan amalan sing mungkar. Ini kalau orang yang beriman memahaminya, oh salat itu ternyata bisa menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan kemungkaran. Aku tak salat. Lah kok jebule aku sik maksiat? Apa salatku sik kurang khusyuk ya? Apa salatku sik kurang apik ya? Gitu. Semakin memperbaiki salatnya. Kok masih melakukan dosa? Dia berpikirnya
aku wis salat aja sik kaya ngene. Apa meneh aku ra nate salat. Lah kalau orang Yahudi ya berpikirnya nggak seperti itu. Mas, modelmu sik kakean dosa dadak salat barang. Ya kan? Jare inimu salat ki iso ngedone perbuatan keji dan mungkar. Lah kowe kok ora tobat-tobat, gak usah salat sisan. Nah, itu. Itu pola pikirnya Yahudi. Ya, itu pola pikirnya Yahudi. Ya. Yang perempuan gitu. Diminta menutup aurat, diminta memakai jilbab yang benar, ya. Alasannya kon jilbaban rambute sirai, atine urung dijilbabi. Wis rasa sing penting jilbabi ati sik. Lho ngono. Ini pola pikir Yahudi seperti itu. Ya harusnya seperti orang beriman tadi. Ya, aku ki salat tapi bar salat kadang yo sik njupuk kotak amal masjid. Kadang sik njupuk sendal sing apik, tak ijoli sing elek. Padahal aku yo salat. Orang beriman memahaminya yo syukur kayak sik salat. Barangkali lek dhek ora salat, walah montor barang iso dimbat kuwi. Ya kan? Montor siji, montor loro sik mending kur sendale jamaah. Lah ora salat, wah iso montor loro, montor telu. Mikirnya gitu. Ya, bukan kowe jebule nang masjid sik nyolong sendal wis rasa salat sisan. Enggak seperti itu orang beriman. Makanya obat yang paling mujarab supaya betul-betul menumbuhkan rasa kemungkaran dan kezaliman itu hilang bagi pelaku-pelaku ibadah sholat, yaitu sholat difahami sebagaimana pakemnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita sholatnya itu mendekati dari sholatnya Nabi, dari sholatnya para sahabat, khulafaur rasyidin, insya Allah Allah akan tambah bukakan hidayah, tambah khusyuknya, tambah tumak ninahnya, dan nanti akan terlihat hasilnya. Barakallahu fikum jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampaikan habis thumma yata'awwad, berta'awud, ya, bebas mau menggunakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonir rajim, bebas, boleh, silakan. Wa yubasmilu, kemudian mengucapkan basmalah, wa yaqra'ul fatihata, dan membaca surat Al-Fatihah. Nah, perlu diketahui, bicara sholat, karena sholat itu ada bacaan Qur'annya. Ya, dalam ilmu Qur'an itu juga ada bacaan Qur'annya. Ini dua segmen ilmu yang berbeda. Ya, umpamanya ngenten Pak. Masjid, ya, masjid ibadah sholat 5 waktu, kemudian TPA sama makan-makan bareng, ya, ini kan satu tempat, sama-sama di masjid, tapi yang satu bisa kita kategorikan ibadah-ibadah wajib, ada ibadah alat yaitu sinaune bocah-bocah TPA, ada yang ibadah tujuannya ngrukunke, ya, nggawe guyupe, yaitu makan-makan bareng. Berarti kan di sini ada 3 segmen. Segmen ibadah sholat pada khususnya, TPA, mbek kegiatan makan berjamaah. Ya. Kira-kira lek babakan makan berjamaah bumbune rada anyep, imam sholatnya disalahne kena ora? Padahal nggak ada sangkut pautnya, ya, bisa apa enggak? Nggak bisa loh. Harusnya tanyanya ke
Ya panitia sing masak. Meskipun makannya sama-sama di masjid, makan jamaah di masjid, ngimami yo neng masjid. Ya, semoga gambaran ini bisa dipahami. Nah, saya ingin membahas bacaan basmalah. Basmalah itu kita semua tahu Bismillahirrahmanirrahim itu ada dalam segmen bacaan Quran. Awake dhewe ngaji ada segmen bacaan ketika imam membacanya dalam sholat. Jadi antara satu dengan yang lainnya ini terpisahkan. Jangan dicampur adukkan, ya, jangan dicampur adukkan, apalagi dengan bekal hawa nafsu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula sampun matur pekan lalu bilih Al-Fatihah itu para ulama dalam ilmu bacaan mereka silang pendapat dua. Yang pertama yang meyakini bahwa basmalah merupakan ayat pertama seluruh surat dalam Al-Quran kecuali surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Ini ilmu qiraah, ilmu bacaan Quran. Sehingga mereka menjadikan setiap awal surat itu jedanya Bismillahirrahmanirrahim. Mau mengawali surat juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Mau pindah ke surat An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, sampai minal jinnati wan nas. Mau ngulang lagi dari awal Al-Fatihah, baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pendapat pertama bahwa bismillah menjadi awal surat, ya, setiap surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Yang kedua, Al-Fatihah itu bagian dari surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Kitab, dan bukan awal dari semua surat. Ya, jadi kalau Al-Fatihah ya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, lengkap. Nah, ini perbedaan ulama dalam cara membaca. Maka dari dua pendapat besar ini nantinya ketika dalam posisi sholat ada silang pendapat apakah Al-Fatihah itu dibaca keras atau pelan di 2 rakaat sholat malam. Sholat malam sudah kita bahas kemarin, yaitu maghrib, isya, dan subuh. Ya, yang meyakini bahwa bukan dari awal Al-Fatihah, tapi awal setiap surat berarti cukup pelan. Tapi tetap dibaca mung umi-umi. Yang memasukkan bahwa Al-Fatihah itu bismillah termasuk dari Al-Fatihah, maka dibaca keras. Sudah. Sekarang perbedaan ini harus kita kembalikan. Wa in tanaza'tum farudduhu ilallahi wa rasulihi. Kalau kalian ada selisihnya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka kemudian kita buka
mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim, riwayat Rasul ngimami itu terbanyak hadis-hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Anas memang menemani Rasul semenjak usianya kurang dari 10 tahun sampai Rasul wafat. Jadi tahu sekali bagaimana kehidupan Nabi selama di Madinah. Riwayat pertama, riwayat Anas bin Malik, beliau bercerita, kuntu usolli, aku dulu sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, dan aku mendengar takbirnya, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian aku mendengar ucapan pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti menurut hadis Anas tadi, ya, hadis Anas tadi, maka basmalahnya dibanterne atau dipelankan. Dan itu ada beberapa model hadis, semuanya dari Anas bin Malik. Ada 3 hadis yang mirip seperti itu. Aku bermakmum di belakang Rasul, aku mendengar takbirnya, kemudian aku pertama mendengar dari bacaan beliau adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ada di dalam 2 kitab sahih. Riwayat yang kedua, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini lebih bagus lagi. Kenapa? Karena Aisyah posisinya perempuan, wanita. Dan wanita itu kalau jamaah softnya di depan apa di belakang? Di belakang. Ya, di belakang. Dan Aisyah menceritakan persis sebagaimana Anas bercerita. Jadi riwayat dari Aisyah, aku sholat bersama Rasulullah. Aku mendengar takbiratul ihramnya. Jadi ketika Rasul bertakbir Allahu Akbar, jamaah muslimat aja, salah satunya Aisyah radhiyallahu anha mireng, krungu sampai buri. Kemudian Aisyah melanjutkan, dan aku mendengar setelah itu Rasul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti dari sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memelankan bacaan bismillahnya. Ini yang kita buka dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian muncul dari imam yang sangat mulia sekali rahimahullah, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil nukilan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Daruqutni, bahwa Abu Hurairah pernah sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Abdullah ibnu Abbas, ya, dan Abu Hurairah mendengar ketika sholat itu mereka mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, berarti semuanya ada argumennya. Namun kalau kita lebih kaji lagi, ternyata nantinya Abdullah ibnu Abbas ketika melafalkan basmalah yang didengar oleh Abu Hurairah, ternyata itu dalam konteks beliau sedang memberikan pembelajaran sholat bagi kaum muslimin yang baru saja masuk Islam. Tapi Abu Hurairah ada di situ. Ya, ini namanya tarbiyah, pendidikan, pembelajaran. Ya, jenenge wong ngajari, ya, enek guru ngajari, kila iso kan total genep, komplit, nggak dihilangkan salah satunya. Al-Fatihah berarti dari Bismillah. Makanya Abdullah ibnu Abbas membaca basmalah. Itu silsilah dari kronologisnya. Baik, kita ambil semuanya. Ya, kita ambil
semuanya. Mau yang membaca bismillah dengan dikeraskan atau memelankan bismillah, ya, keduanya kita telah sebutkan periwayatannya. Dan kalau dilihat riwayat terkuatnya tentu riwayat yang langsung marfu sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya tadi riwayat Aisyah dengan Anas bin Malik. Tapi perlu menjadi catatan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mau basmalahnya dikeraskan atau tidak, ini hanya sebatas pilihan para a'immah, para imam-imam hari ini dengan ijtihad mereka yang berusaha berada di atas pendalilan yang benar menurut mereka dan tidak sampai membatalkan antara salah satunya. Ini yang saya garis bawahi, ya. Jangan sampai kalau ada yang meyakini, umpamanya di antara jamaah ada yang sholat di belakang saya, kemudian saya ngimami pertama dengan Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian tek tengjenengan, waduh imami ternyata uduk ke ormasku, batal ki sholatku. Nah, itu yang pengen saya koreksi, Bapak. Hati-hati, ya. Ulama tadi telah menyampaikan argumen masing-masing, tapi tidak ada satupun dari mereka yang meyakini bismillah banterno. Lah, enek imam sing gak bismillah di umi-umi pi, sah apa ora salate? Ya tetep sah. Ya. Imam yang basmalahnya umi-umi kalau ada atau berjumpa dengan imam yang basmalah dikeraskan, sah apa enggak sholatnya? Sah. Ya, tapi di Indonesia ini rodok enggak berimbang. Ini dari pengalaman. Ya, dari pengalaman. Jujur, meskipun kami pribadi ini ada di belakang pendapat para ulama yang pertama, sing bismillah umi-umi wae. Tapi kalau saya ketemu masjid, mau pas safar, mau pas di mana saya lagi berpijak kaki saya di Indonesia ini, ketemu masjid sing imami ternyata bismillah dibanterne, saya tetap sholat biasa wae. Ya, nggak ada di hati saya, nggak ada di benak saya, oh imam iki ora kaya madhabku, enggak, Pak. Ya, biasa saja. Nggak ada satupun saya perasaan, oh imam ini bukan dari golonganku, nggak seperti itu. Tapi terkadang rodok nggak berimbang dengan yang sudah terbiasa meyakini bahwa ngimami kudu basmalah dibanterno, ya, ketemu imam sing basmalah umi-umi itu malah meyakini sholatnya tidak sah, akhirnya diulangi lagi. Nah, ini yang bahaya. Berarti dia telah mengharamkan atau menghalalkan yang itu pembahasan syariat. Dan ulama tadi sepakat mau sing bismillah, mau sing ora bismillah banter, bodoh, bebas. Ya, tinggal pilih mau yang mengikuti pendapat siapa tadi. Jangan sampai kemudian ini memetakan bukan madhab ilmiah tapi madhab hawa nafsu. Ya, lek imame gak banter bismillah, oh berarti ormas A. Ya, lek imame bismillah dibanterno, oh ormas B. Lah iki model capopo terus. Ya, Al-Fatihah dan bacaan sholat dipenteng-penteng, iki ormasku, iki ormasmu, iki sejak kapan? Ya, ini yang meracuni. Ya, apalagi berangkat dari hawa nafsu sebagaimana saya bilang. Hawa nafsunya sudah benci Arab misalnya. Ya, imam-imam Arab basmalah renek sing muni. Ya, muni banter maksudnya. Sehingga sapa wae sing sinau ning Arab Bali dipadakne kabeh. Wah, ini namanya racun hati ya ini. Ya.
Makanya dulu ya, ketika saya baru saja jadi mantu, ya, jadi mantu, saya nggak tahu, biasa aja, karena masjid di kampung mertua itu modelnya yang mbuh ya, pakai turun temurun ki pokoknya kadang enek sing subuhane nganggo kunut, ada yang enggak. Tapi dihimbau yang imam subuh Jumat kui nganggo kunut. Lah saya jadi mantu baru ceritane, ora mudeng apa-apa. Ya kan, ketemu subuhan Jumat saya jadi imam. Dan saat itu masjidnya emang biasa buat transitan bis-bis yang biasa untuk ziarah-ziarah. Ya. Akhirnya mereka juga bergabung bersama kita. Sholat subuh saya imami tanpa kunut otomatis. Sampean tahu, habis salam mereka bikin jamaah baru, jari mau sholat subuh rasa. Opera loro ning ati. Ya kan? Dari mana bisa menghukumi kalau subuh tanpa kunut itu enggak sah subuhannya, itu dari mana? Leh ngaji kita api sopo. Ya. Kalau masalah pembahasan kunutnya oke, itu menjadi ada silang pendapat ulama, itu ada. Tapi kan mereka sekenceng-kencengnya ulama yang berpendapat pakai kunut kan nggak sampai sing ora kunut sholat subuhe ora sah atau batal, kan nggak sampai segitunya. Lah iki sapa kowe? Ya, nggo rombongan iso sholat diulang, Pak. Ya, ini yang memprihatinkan itu kalau sudah seperti ini. Jadi agama iku melok-melok tok. Oh, berarti lek ora kunut berarti ora subuhan. Dari mana kita bisa mengambil hikmah ilmu kalau seperti ini? Ya. Karena tadi sudah nggak mau belajar dari bertahap, nggak mau sabar berproses, ya ngertine kur pokoke ngono, pemimpinku ngono, tokohku ngono, ya mbuh bener mbuh ora, sing penting taklid. Ya, surga manut neraka katut, wis ngono tok wae. Ya, jadinya ya itu tadi. Ya. Silang pendapat itu ada, tapi nggak sampai ada di hukum sah dan batalnya sholat. Karena nanti kita akan ketemu banyak sekali habis ruku' i'tidal. Ya, sami Allahu liman hamidah. Mau sedekap ora sedekap, lagi-lagi pisahnya bukan pisah antara pendapat imam fulan dengan imam fulan, enggak, tapi ormas A ormas B. Kok iso ngono? Ya, ibadah kok ormas-ormasan. Ya. Nah, makanya al aslu fil ibadati haram, ya, bahwa asal muasal ibadah itu haram sampai kemudian ada keterangan dan pendalilannya. Allah perintahkan melalui Quran, Nabi perintahkan melalui hadisnya, baru kita kerjakan. Kemudian dari i'tidal turun ke sujud. Ya, i'tidal turun ke sujud. Tangan dulu atau dengkul dulu. Nah, itu ada perselisihan ulama. Tapi tidak sampai kemudian oh sing tangan sik batal, oh sing dengkul sik batal. Ya terus piye? Arek ndasik ngono. Jlungum. Nah, ya, maka kita kalau bahasa tulabul ilm itu dewasa di dalam berpendapat di tengah-tengah pendapat yang berselisih. Kalau semuanya ada dalil yang sama-sama sahihnya, pendalilan yang sama-sama ya, rujukannya dan itu sama-sama kuatnya, makanya disitulah terbuka toleransi. Ya, beda ceritanya lek like, sampean sedekap madhep ngetan, sing sedekap madhep ngulon kiblat, itu jelas beda. Ya, itu namanya bukan toleransi. Siji bener,
siji salah, sing madhep ngetan jelas salah. Sing bener kan kiblatnya madhep kulon kalau kita di Indonesia. Ya, jadi sekali lagi perbedaan basmalah yang awalnya sebetulnya itu ilmu qiraah. Ya, ilmu qiraah. Kalau mau bahas masalah sholat tadi, sebetulnya hadis-hadis dari Anas bin Malik dan Aisyah radhiyallahu anhuma itu sudah sangat jelas. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memulai imam atau memimpin sholat di sholat jahriyah, 2 rakaat awal maghrib, 2 rakaat awal isya, dan 2 rakaat subuh, beliau memulai setelah takbiratul ihram yaitu dengan alhamdulillahirabbil alamin. Berarti bismillahnya yang dipelankan. Tapi karena tadi ya dari ilmu bacaan ditarik ke cara sholat, akhirnya muncul ya yang membesarkan atau menjaharkan suara basmalahnya. Sudah nggak apa-apa, kita terimalah. Karena tadi ada riwayat Daruqutni dari Abu Hurairah. Ya, sudah. Tapi jangan sampai tadi menjadi sebuah hawa nafsu, pertentangan, perselisihan yang sampai kemudian menganggap salah satu yang bukan dari model dia basmalah itu sholatnya batal dan tidak sah. Ini harus dibersihkan hatinya, banyak-banyak baca Quran, ya, banyak-banyak zikirnya supaya hati ini ya tidak kaku, bisa menerima kekurangan. Jangan kemudian wis pokoknya udu ormasku mesti salah. Wah, ini yang lebih bahaya lagi. Ya, berarti dia beragama bukan karena Allah, dia beragama memang karena ormasnya. Dan itu dibenarkan di dalam Al-Qur'an, wa kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap ormas, ya, setiap partai, setiap kelompok mereka berbangga dengan kelompoknya, entah benar entah salah. Ya. Kemudian yang poin ke-83, wa yaqra'u ma'aha fir rak'atainil awalaini minar rubaiyah wa thulathiyah surah takunu, dan membaca di 2 rakaat pertama dan rakaat yang kedua, 2 rakaat awal di sholat-sholat yang jumlahnya 3 dan rakaat yang jumlahnya 4. Berarti sholat apa aja? Duhur, asar, maghrib, isya. Di 2 rakaat pertama membaca surat. Setelah Al-Fatihah baca surat. Ya, makanya nanti ketika menjadi makmum ini lagi-lagi menjadi silang pendapat. Lek wis dadi makmum, wis ngrungokne Al-Fatihah imam, ya, wayahe imam baca surat, ya, atau surat pendek khususnya, makmum itu baca Al-Fatihah lagi atau tidak. Ya, ini menjadi silang pendapat dan itu dari dulu sampai sekarang. Ya. Yang meyakini la sholata illa bi Fatihatil kitab, gak ono salat kecuali kudu maca Al-Fatihah. Ya, maka makmum pun habis imam baca Al-Fatihah bar amin yo tetep maca Al-Fatihah di dewi. Tapi berangkat dari dalil yang lain, juilal imam liyutamma bih. Imam itu didekne fungsinya yo diikuti. Ya, fungsinya diikuti. Yo wis nek imam wis maca Al-Fatihah, Al-Fatihah makmum ki wis bareng mbek Al-Fatihah imam. Gak usah maca meneh. Dikuatkan dengan wa idza quri'al Qur'an fa'ansitu wasma'u wa ansitu. Lek Quran sedang diperdengarkan, maka diam, rungokno.
Nah, sekarang apa faedahnya imam maca surat pendek atau surat yang lainnya, lawa makmume modho maca Al-Fatihah dewe. Nah, ini dari dulu juga para ulama silang pendapat. Tapi pendalilan yang lebih kuat kalau makmum aman tadi, sudah aman, nyaman, terkendali bersama imam. Ya, kalau imam sudah baca Al-Fatihah, makmum ya sudah tinggal dengarkan bacaan imam dari surat-surat yang dibaca. Nah, kecuali kalau makmumnya tadi tidak ketemu Al-Fatihahnya imam. Ya, imamnya maca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas lagi mlebu jamaah. Berarti melu Al-Fatihah imam enggak tadi? Enggak, mesti ning jaba, sik wudu misalnya. Maka di sini ulama lebih condong dia baca Al-Fatihah dulu karena tidak ikut Al-Fatihahnya imam. Lagi maliki yaumiddin imame ruku', mau wis Qul a'udzu birabbin nas masalahnya. Terus gimana? Ya sudah, Al-Fatihahmu cukup di situ, rukuklah bersama imam dan kamu mendapat rokaat bersama imam. Penak, jadi makmum tuh penak. Maca Al-Fatihah ra genep ya ora apa-apa ngono. Ya, lah imam maca Al-Fatihah ra genep kan ra iso itu. Ya kan? Masa habis maliki yaumiddin Allahu Akbar ya. Enggak sah salatnya. Ya harus sampai waladhdallin. Amin. Nah, maka di dua awal rokaat di sholat-sholat yang jumlahnya 3 dan 4, maka disunnahkan untuk membaca surat-surat. Contohnya di sini fil fajri, dari sholat subuh, min tiwalil mufassal, yaitu surat-surat yang panjang. Kalau sholat subuh contohnya surat Qaf, dari surat Qaf sampai surat An-Nas, itu subuhani Rasul. Ya, saya pakai subuhani Rasul. Mungkin dipraktekin langsung yo podo anyang-anyangan malah repot. Wa fil maghrib min qisarihi, adapun salat maghrib itu dari surat-surat pendek. Ya. Contohnya surat pendek dimulai dari apa? Wadduha sampai An-Nas. Nah, penak nih. Kemudian wafil baki, dan di sisa sholat yang lainnya seperti sholat isya, ya, kemudian sholat-sholat yang tidak sampai dikeraskan, min ausatihi, pertengahan, ora terlalu ndek juga nggak terlalu yang panjang. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di poin ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.